Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Nur Afni Oktaviana, NIM 1944200, TP 12577. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai jurnal dengan topik lipid. Nah, oke, kemudian kita masuk ke pembahasan jurnal dengan judul High Levels of Branched Chain Fatty Acid in Natto and Other Asian Fermented Food. Ini dari Food Chemistry Journal. Nah, di sini kita akan membahas mengenai pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, kemudian kesimpulan. Kita masuk ke bagian pendahuluan. Fermented food atau makanan fermentasi ini seperti sudah menjadi bagian budaya dari beberapa negara di Asia. Contoh produk fermentasi ini ada kimchi dari Korea, ada douchi dari Cina, ada natto dan miso dari Jepang, ada kecap ikan, dan juga ada terasi. Lantas apa sih masalahnya? Di negara-negara Asia ini dilaporkan bahwa konsumsi dari branched chain fatty acid atau BCFA tergolong rendah. Padahal BCFA ini memiliki efek yang baik untuk kesehatan. Branched chain fatty acid pada umumnya merupakan saturated fatty acid dengan satu cabang metil atau lebih pada atom karbonnya. Cabang ini dapat terletak di terminal propan 2 atau disebut dengan isopropil atau grup iso atau butan 2 atau disebut dengan sekunder butil atau grup anti-iso. Nah, ini merupakan manfaat dari BCFA, yaitu bisa memicu apoptosis pada sel kanker payudara manusia, bisa mengurangi penanda proinflamasi dalam sel usus manusia, menjaga kesehatan usus, dan juga bisa menghambat pertumbuhan sel tumor. BCFA juga merupakan komponen mayor dari membran sel bakteri dari berbagai spesies. Kadar BCFA bahkan mencapai sekitar 95% dari total fatty acid pada membran sel bakteri Bacillus dan juga Lactobacillus. Oleh karena itu, Wang et al. Menspekulasikan bahwa proses fermentasi bisa menjadi sumber BCFA pada produk pangan fermentasi di Asia. Hal tersebut berkaitan dengan penggunaan bakteri asam laktat seperti Bacillus dan juga Lactobacillus pada produk-produk fermentasi. Nah, kemudian tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis komposisi BCFA pada produk pangan fermentasi yang populer di Asia, yang diproduksi menggunakan BCFA producing microorganism dan juga tinggi lemak. Kemudian kita masuk ke metode penelitian. Yang pertama ini ada sampel. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini ada 9 sampel natto dari brand yang berbeda, 3 sampel terasi dari brand yang berbeda juga, 3 sampel kecap ikan dari brand yang berbeda, kimchi homemade, 2 sampel miso, dan juga douchi. Semua sampel kemudian akan disimpan dalam pendingin dengan suhu 4 derajat Celcius untuk kemudian dianalisis. Nah, untuk metodenya, sampel sebanyak 50-250 mg dari masing-masing produk akan diekstraksi, disaponifikasi, dan juga dimetilasi berdasar pada modified one-step hydrolysis procedure. Total FAM atau fatty acid methyl ester dianalisis menggunakan metode gas chromatography yang dilengkapi dengan flame ionization detector atau FID. Nah, kemudian untuk menganalisis molekul komponen yang sudah dipisahkan melalui sistem GC ini digunakan metode Electron Impact Mass Spectrophotometer atau EIMS. Untuk referensi standarnya ini digunakan ISO 14, anti-ISO 15, ISO 16, anti-ISO 17, ISO 18, dan juga ISO 20. Nah, untuk prinsip kerja dari gas kromatografi ini yaitu pemisahan fisik senyawa organik pada suhu tertentu, di mana senyawa tersebut dibawa oleh suatu gas pembawa menuju kolom partisi. Setiap senyawa akan memiliki kecepatan yang berbeda-beda dalam melewati kolom sesuai dengan nilai kepolarannya.
GC dengan split atau splitness injektor berjalan dalam splitness dengan suhu 250 derajat Celcius dan flame ionization detector FID pada suhu 270 derajat Celcius. Untuk gas pembawa yang digunakan ada hidrogen atau H2. Nah, kemudian untuk prinsip kerja dari AMS, ini molekul sampel akan diionisasi oleh elektron. Ion yang dihasilkan kemudian dipisahkan oleh suatu medan listrik hingga mereka mencapai detektor. Alat detektor ini kemudian akan mengubah energi ion menjadi sinyal elektrikal yang kemudian bisa dibaca oleh komputer. Spektrum massa akan mengidentifikasi distribusi dari setiap jenis ion dilihat dari frekuensi ataupun intensitasnya, yang kemudian dibaca dalam mass to charge atau massa terhadap muatan. Oke, kemudian kita masuk ke hasil dan pembahasan. Ini yang merupakan tabel komposisi dari BCFA pada setiap sampel yang digunakan. Nilai BCFA ini disajikan dalam min plus minus standar deviasi. Dapat dilihat bahwa ISO 14, ISO 15, anti-ISO 15, ISO 16, ISO 17, anti-ISO 17, dan ISO 18 terdapat pada semua sampel, kecuali ISO 18 hanya terdeteksi dalam jumlah yang sangat sedikit dalam NATO. ISO 17 paling tinggi kadarnya dalam terasi, anti-ISO 15 tertinggi dalam NATO, ISO 15 tertinggi di MISO, dan anti-ISO 17 paling tinggi di kimchi. Di sini terasi memiliki jumlah total BCFA tertinggi, yaitu 1,63 plus minus 0,72%. Kemudian ada NATO dengan nilai 1 plus minus 0,64%, kecap ikan dalam bentuk pasta sebesar 0,73 plus minus 0,04%, kimchi sebesar 0,64 plus minus 0,08%, kecap ikan cair sebesar 0,62 plus minus 0,05%, miso 0,37 plus minus 0,06%, dan BCFA terendah pada Dauchi sebesar 0,08 plus minus 0,01%. Terasi memiliki nilai BCFA tertinggi karena fermentasi pada terasi ini terjadi akibat aktivitas mikroflora yang beragam. Contohnya ini ada bakteri Bacillus, Pseudomonas, Micrococcus, Curtia, dan Sporolactobacil. Sedangkan Dauchi memiliki nilai BCFA terendah karena dalam penelitian ini tidak ditemukan sampel Dauchi yang difermentasi menggunakan bakteri asam laktat. Sampel yang diperoleh ini merupakan Dauchi hasil fermentasi oleh jamur seperti Aspergillus oryzae dan Rhizopus oryzae. Kadar BCFA dalam kecap ikan ini yang berbentuk pasta itu lebih tinggi dibanding bentuk cair. Hal tersebut terjadi karena adanya perbedaan konsentrasi antara sampel, di mana sampel kecap ikan pasta ini lebih tinggi kadarnya daripada sampel cair. Nah, kemudian ini ada diagram perbandingan monounsaturated versus polyunsaturated fatty acid pada sampel NATO. Di sini dapat dilihat bahwa jumlah polyunsaturated fatty acid dalam 9 sampel NATO ini memiliki nilai yang lebih tinggi daripada monounsaturated fatty acid-nya. Kemudian ini ada diagram perbandingan BCFA dengan normal saturated fatty acid dalam NATO. Kemudian ini ada perbandingan kadar BCFA concentration pada NATO, susu, dan juga Bacillus subtilis. Dapat dilihat bahwa di sini NATO memiliki kadar BCFA yang lebih tinggi daripada Bacillus subtilis untuk ISO 14, ISO 15, anti-ISO 15, ISO 16, dan juga anti-ISO 17.
Kemudian ini merupakan diagram perbandingan antara BCFA terasi dengan udang kering kecil non-fermentasi. Dapat dilihat bahwa kadar BCFA pada terasi ini jauh lebih tinggi daripada raw materialnya atau udang kecil kering. Nah, ini merupakan tabel kadar fat dan BCFA untuk tiap sampel per tiap sajiannya. Di sini natto memiliki nilai BCFA yang hampir sama dengan susu sapi untuk tiap takar sajinya. Untuk sampel yang lain, ini memiliki nilai BCFA yang cukup kecil untuk tiap takar sajinya dibanding dengan natto dan susu. Nah, untuk 1 gram natto ini lebih kurangnya memiliki 0,63 plus minus 0,51 mg BCFA. Dan pada whole milk ini memiliki BCFA 0,67 plus minus 0,05 mg BCFA dalam 1 gramnya. Jadi memang kadar BCFA pada natto dan whole milk ini memang hampir sama. Nah, kemudian kita masuk ke bagian kesimpulan. Dari penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa ISO 14, ISO 15, anti-ISO 15, ISO 16, ISO 17, anti-ISO 17, dan ISO 18 terdapat pada semua sampel. Makanan fermentasi juga dapat meningkatkan kadar BCFA pada produk pangan. Nah, natto ini menjadi salah satu produk yang memiliki kadar BCFA mirip dengan BCFA pada produk susu sapi. Fermented food atau makanan fermentasi juga bisa menjadi alternatif sumber BCFA pada orang-orang yang diet terhadap produk hewani. Nah, ini untuk sumber jurnal yang saya gunakan. Kemudian ini ada daftar pustaka untuk pengaya untuk memperluas materi dari jurnal tersebut. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih sudah menyimak. Terima kasih untuk pertanyaan yang telah diberikan dan juga terima kasih untuk komentar dan penilaiannya juga. Oke, baik. Di sini saya akan menjawab pertanyaan pertama, yaitu apa itu apoptosis pada sel kanker payudara dan bagaimana mekanisme BCFA dalam menghambat pertumbuhan sel tumor. Apoptosis adalah proses kematian sel yang terprogram atau programmed cell death yang ditandai dengan terjadinya kondensasi kromatin, fragmentasi sel, ataupun fagositosis sel yang bisa menyebabkan sel mengalami kematian. Kemudian untuk mekanisme BCFA dalam menghambat pertumbuhan sel tumor dan kanker, yaitu BCFA akan sedikit menghambat sintetase asam lemak dan asetil-CoA karboksilase, dan secara signifikan akan menghambat glukosa 6-fosfat dehidrogenase yang merupakan sistem penghasil NADPH utama dalam proses replikasi sel kanker. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, yaitu bagaimana proses kromatografi gas dengan metode splitless. Splitless itu merupakan metode penginjeksian cairan sampel dalam alat kromatografi gas. Terdapat dua cara penginjeksian cairan ke dalam alat gas kromatografi, yaitu split dan juga splitless injector. Pada metode split injector, sampel yang diinjeksikan hanya sedikit, yaitu sampel yang dibutuhkan saja. Sedangkan pada splitless injector, biasanya untuk sampel dengan konsentrasi rendah dan pengotor-pengotor dalam sampel ikut masuk karena cairan yang masuk itu relatif lebih banyak. Kemudian pertanyaan yang ketiga, apakah ada alasan khusus untuk penggunaan gas hidrogen sebagai gas pembawa dalam metode gas kromatografi? Pemilihan gas itu tergantung jenis detektor dan senyawa yang dideteksi. Hidrogen dan helium ini merupakan gas pembawa atau fase gerak yang paling umum digunakan dalam metode gas kromatografi.
Penggunaan H2 ataupun helium bisa meminimalkan blended column dan noise baseline dalam kromatografi gas, sehingga analisis yang dihasilkan bisa lebih akurat. Dalam kasus ini, mungkin saja pemilihan hidrogen sebagai gas pembawa itu disesuaikan dengan detektornya. Kemudian selain itu, berdasarkan kosnya, hidrogen ini memiliki harga yang lebih murah daripada helium. Kemudian yang keempat, terasi ini memiliki kadar BCFA lebih tinggi daripada raw materialnya. Mengapa demikian? Jadi kadar BCFA terasi ini lebih tinggi daripada udang kecil kering atau raw materialnya karena pada terasi ini sudah melalui proses fermentasi. Menurut Suroto dan Hosono, mikroflora dalam fermentasi terasi juga sangat beragam, seperti bakteri Bacillus, Pseudomonas, Micrococcus, Cortia, dan Sporolactobacil. Oleh karena itu, kadar BCFA pada terasi jauh lebih tinggi daripada udang kecil kering yang tidak mengalami proses fermentasi. Nah, ini merupakan daftar pustaka yang saya gunakan untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman. Terima kasih dan semoga jawaban dari saya bisa diterima.